Ngakunya bisa nyariin kerjaan nih sebagai pegawai honorer. Seorang perempuan menipu hingga 23 orang. Dari aksi tipu-tipu ini, si perempuan ini mendapatkan keuntungan hingga 400 juta rupiah. Waduh, udah orang lagi susah nyari kerjaan, lu tipu lagi. Lu bayangin seberapa besar dosa yang lu dapat. Ini dia liputannya. Banyak orang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil, kadang bahkan dengan cara yang mudah dan singkat. Hal ini pun menimbulkan peluang bagi para pelaku penipuan, mengaku sebagai calo pegawai honorer. Korban yang tertipu pun tak sedikit, dan akhirnya laporkan ke polisi. Itu ngelapor apa dan hasilnya itu seperti apa? Kita ngelapor waktu ditipu sama dan hasilnya ya masih diproses. Ditipunya tuh apa? Mau masuk honor, Masuk honor. dijanjikan mau kerja honor. Itu tuh si kakaknya tuh udah habis berapa? Aku 15 juta. Kalau yang Aku udah 5. kalau emang dia tuh ngejanjiin apa sih si Devi? Dalam 1 bulan kalau kita udah transfer masih kerja katanya. Dan kan udah dikasih SK sama seragam. Ini juga sama? Ya aku baru SK seragam. Oke. Kalau kakak tadi habisnya 25. Oh. Nah, pertamanya tuh dia gimana bisa ngejanjiin atau kakak tuh bisa ketemu sama dia? Kebetulan aku lagi cari kerja sama teman kan, katanya sama teman disalurin, katanya Desi itu penyalur honor gitu, banyak yang udah pada masuk katanya gitu. Ya udah, karena aku nganggur kan, ya udah aku terima. Berapa? Udah 15 aja katanya gitu. Ya udah dikasih 15, tapi ternyata ditipu. Nah nih kalau kakak nih harapannya gimana nih buat si Desi ini? Kalau aku sih pengennya ya kalau emang uangnya bisa balik, ya dia juga bisa dihukum setimpal. Sama harapannya? Kalau bisa mengulangi uangnya. Iya. Kalau memang nggak bisa ya gimana proses hukumnya lah. Semoga lancar. Kanit Reserse Umum Aibda Triantori langsung mengumpulkan anggota. Karena pelaku seorang perempuan, penangkapan kali ini ada 1 polwan yang turut serta. Sudah ada di Palembang, di rumah orang tuanya. Rencananya kita ke sana, Pak Andika pintu depan sama saya, yang 2 pintu samping, Katim sama Yudi. Usai Kanit Reserse Umum Aibda Triantori memberikan sedikit arahan kepada timnya, tim pun langsung bergerak. Ya, angkat. Perkembangan dari laporan korban itu seperti apa sekarang Pak Kanit? Untuk laporan perkembangan masalah penipuan itu, untuk keberadaan pelaku sudah kita ketahui keberadaannya di mana. Dari pagi saya mendapatkan telepon dari Cepu bahwa pelaku ini ada di Palembang. Rencananya kita pagi ini kita langsung berangkat ke Palembang bersama tim saya. Mau ikut? Boleh Pak Kanit. Oke, lanjut. Dalam perjalanan, Kanit Reserse Umum Aibda Triantori terus berkoordinasi dengan tim pengintai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Gimana keberadaan pelaku ini? Untuk target sudah di rumah Bang, di dalam rumah. Positif ya, ada di dalam rumah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Kami dari pos persalahan dari Kota Lampung. Nanti kita dijelaskan di dalam Pak. Bu, bisa?
jauh-jauh ke Palembang ini untuk membawa ibu dengan apa yang telah ibu lakukan. Ini ibu didampingi pulang, kooperatif aja lah, ya. Ibu didampingi sama puluhan kali, ibu ya. Tapi di rumah kan saya harus urus anak saya, suami saya banyak urusan, mereka tidak ada yang... Pelaku sempat menolak untuk dibawa dan selalu berdalih jika ditanya oleh petugas. Setelah bernegosiasi serta diberi arahan oleh salah satu polwan, akhirnya pelaku mau mengaku dan berhasil diamankan. Dari keterangan tersangka, ia berhasil menipu 23 orang dengan total kerugian hampir mencapai 400 juta rupiah. Pelaku melancarkan aksi penipuannya dengan modus mengiming-imingi para korban surat keputusan atau SK pegawai honorer dengan membayar mulai 5-80 juta rupiah. Kasih aja keterangan sama ini poluan kita, ibu beberapa kali kasih aja keterangan, ibu ya. Kalau sudah di sini ibu kooperatif aja, ibu ya. Nanti apa kata ibu poluan, pertanyaannya ibu jawab yang sebenarnya, ya. Saya janjiin buat masuk honorer. Janjiin? Iya. Apa katanya dikasih apa aja tuh masuk honorer? Nanti apa ngejanjiin udah pasti masuk? Iya. Iya. Iya, saya memberikan baju PNS dan juga SK honorer. Dengan jaminan uangnya berapa? Beda-beda, ada yang 30 juta, ada yang 20 juta. Yang paling besar berapa? 80 juta. Penipuan itu Sudah 23 kali, Mbak. 23 kali. Iya. Dari penggending itu udah ada yang masuk PNS belum? Belum ada. Belum pernah ada. Lapor polisi. Itu nggak ada yang mention kamu. Banyak cuma Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah melancarkan aksinya sejak tahun 2019 hingga 2022 ini. Bukan hanya di daerah Pesawaran saja, korbannya tersebar di beberapa daerah wilayah Lampung. Barang bukti berupa pakaian pegawai honorer, kartu ATM, surat keputusan, dan bukti pembayaran palsu pun diamankan di Polres Pesawaran. Selain menginginkan uang kembali, para korban pun berharap agar pelaku dapat hukuman setimpal. Pelaku ini itu memang dia punya kemampuan komunikasi yang bagus sama orang-orang. Nah, jadi dia mengaku punya hubungan dekat dengan para pegawai atau petugas ASN yang ada di pemerintahan kota Bandar Lampung. Nah, dan dia mengaku saudaranya dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat terpengaruhi oleh pelaku ini. Pelaku ini dia setelah ada uang yang diberikan, kemudian dia ini membelikan baju gitu ya. Ada baju pegawai Pemda. Ini kan bisa dibeli di tempat umum. Kemudian diberikan kepada si korban. Korban dengan menyampaikan bahwa nanti akan dikeluarkan lagi skepnya. Setelah ditipu pertama, kemudian orang ini hilang, sehingga korban ini sudah melaporkan lama tuh, dari tahun 2019. Orang ini hilang, nggak muncul lagi, kemudian muncul lagi, jadi udah lupa gitu, muncul lagi belakangan ini gitu. Dan korban-korban yang ada ini orang-orang Pesawaran, ada kurang lebih 4 laporan polisi, namun dari 4 ini korbannya itu sebetulnya banyak, ada 23. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman kurungan paling lama 4 tahun.